إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وتم علينا نعمة بأعظم دين شرع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. Ma'asyarul kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat Jumat kita insyaallah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kelak di yaumil akhir Allah berikan syafaatnya kepada kita. Teruslah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena sesungguhnya perbekalan kita yang terbaik di saat kita menghadap Allah maupun di saat menjalankan kehidupan kita di dunia ini adalah ketakwaan kita kepada Allah. Fa inna khairu zadit taqwa. Sesungguhnya perbekalan yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua insyaallah masukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hambanya yang betul-betul bertakwa kepadanya. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Furqan, ketika saat Rasulullah SAW menyampaikan isi hatinya kepada Allah, Rasulullah SAW pernah mengungkapkan isi hatinya kepada Allah. Apakah ini adalah merupakan sebuah kekhawatiran bagi Nabi SAW terhadap umatnya kelak di akhir yaumil akhir atau di zaman akhir? Tapi yang jelas ketika itu Rasulullah SAW mengungkapkan kepada Allah, wa qala ar-rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan kepada Allah, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai ya Rabb, kata Nabi SAW kepada Allah, wahai ya Rabb, wahai ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, kata Nabi SAW. Ada yang menafsirkan kaumku dimaksud dengan ayat itu adalah kaumnya Rasulullah SAW, keluarganya Nabi SAW. Tapi juga banyak di antara mufassirin yang menafsirkan kaum itu adalah maksudnya umatnya Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Nabi ungkapkan kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya kaumku, umatku, kata Nabi SAW, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang mereka abaikan. Mahjura maknanya adalah meninggalkan, mengabaikan, atau tidak lagi peduli dengannya. Itulah makna mahjura.
Jadi Nabi SAW pernah ungkapkan kepada Allah, mungkin ini sebuah kekhawatiran dalam hati Rasulullah SAW, bagaimana umat ini kelak di akhir zaman. Sebuah kekhawatiran Nabi kalau seandainya umat ini meninggalkan Al-Quran, menjauhi Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, itulah kekhawatiran Nabi SAW. Wallahu a'lam. Maka hal itu sudah ada realitanya hari ini dengan mayoritas umat kaum muslimin di negeri ini. Ketika Dewan Masjid Indonesia melakukan survei terhadap kaum muslimin di Indonesia ini, ternyata menurut surveinya DMI hanya 35% di kaum muslimin ini yang hanya bisa baca Quran. Kita bisa bayangkan 65% kaum muslimin di Indonesia ini tidak bisa membaca Quran. Apakah kekhawatiran Nabi SAW itu menjadi kenyataan hari ini? Inilah yang menjadi prihatin kita. Rasulullah SAW ungkapkan ini kepada Allah, karena takut kalau seandainya umat ini meninggalkan Al-Quran. Karena di saat umat ini meninggalkan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, maka pastilah akan berdampak negatif terhadap kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Paling tidak ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan bagaimana dampak negatifnya terhadap kehidupan kita ketika kita saat jauh dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dhalalun mubin. Orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, orang-orang yang jauh dari Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, celakalah orang-orang yang hati mereka mengeras karena jauh dari Al-Quran, karena meninggalkan Al-Quran. Maka Allah katakan ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itu, kata Allah, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan yang dimaksud oleh Allah adalah kesesatan dari jalan Allah. Mereka tidak lagi berpedoman kepada jalan Allah. Mereka tidak lagi menjalani apa yang sesungguhnya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyimpang dari jalan Allah. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah sudah jelaskan, Al-Qur'an ini diturunkan, kata Allah, pada bulan Ramadan. Apa tujuannya? Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Menjadi petunjuk. Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita tidak paham dengan Al-Quran? Jangankan untuk membaca Al-Quran, bahkan hari ini pun mendengarkan Al-Quran pun mereka sudah enggan. Padahal Allah sudah katakan, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Al-Quran itu, kata Allah, jangankan untuk membacanya, mendengarkan saja, kata Allah, engkau sudah mendapat rahmat, apalagi membacanya. Tidak mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kalau kita sendiri tidak paham, tidak pernah membaca Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Andaikan kaum muslimin ini kita semuanya paham dengan Al-Quran, seluruh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, solusinya ada dalam Al-Quran. Masalahnya itu semuanya ada dalam Al-Quran. Ketika seseorang memahami bahwa jabatan itu, kekuasaan itu adalah milik Allah, maka dia akan berpedoman kepada ayat Allah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'. Andaikan mereka paham yang memiliki kekuasaan jabatan itu, apa kata Allah? Kekuasaan itu, kejabatan itu adalah milik Allah, dan Allah akan berikan kepada orang yang Allah sukai, dan Allah akan cabut dari mereka yang tidak Allah sukai. Jelas. Ya, orang beriman ketika saat dia memiliki kekuasaan, dia bersyukur kepada Allah. Ketika Allah ambil darinya, dia pun bersyukur kepada Allah.
Andaikan kita memahami tentang Al-Quran, itu isi Al-Quran, maka tidak akan ada umat ini menjadi orang yang bakhil di jalan Allah. Karena mereka paham betul bagaimana keutamaan untuk bersedekah di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfikuna fi amwalihim. Bagaimana Allah perumpamakan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Ketika saat mereka menanam satu biji, lalu tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkainya berbuah 100 biji. Luar biasa. Karena paham dengan Al-Quran. Andaikan mereka memahami Al-Quran itu, kita memahami Al-Quran ini, maka tidak akan sembarangan kita untuk mendapatkan harta yang kita punya, kekuasaan yang kita punya. Karena kita paham dengan ayat Allah yang mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Semua yang kamu dapatkan hari ini, jabatan, kekuasaan, hartamu hari ini, Allah akan tanya di hadapan Allah. Allah akan minta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Maka oleh karena itu, yang pertama kata Allah, mereka meninggalkan Al-Quran, sungguh mereka dalam kesesatan yang nyata. Yang kedua Allah mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia kalau sudah berpaling dengan Al-Quran, mengingat Allah Subhanahu wa taala, inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, lapang atau sempitnya kehidupan seseorang itu parameternya bukanlah harta, bukan kekuasaan, bukan jabatan, tapi parameternya lapang dan sempitnya hidup seseorang itu adalah hatinya. Itulah sebabnya Allah mengatakan, "Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang beriman itu kata Allah, hati mereka sangat tenang, hati mereka itu damai, nyaman. Kenapa? Mereka selalu ingat dengan Allah, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah kata Allah, hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, tilawah Al-Quran, hati menjadi tenang. Muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga, lebih dahsyat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang meninggalkan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, sahabat syaitan, mereka akan menjadi sahabat-sahabat syaitan. Dan itu Allah nyatakan dalam surah Az-Zukhruf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa man ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin." Hati-hati, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang berpaling dari Al-Quran, kata Allah, zikri rahman, mengingat Allah dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana, maka disiapkan baginya siapa? Syaitan. Fahuwa lahu qarin, yang akan selalu menemani dia kemanapun dia pergi. Itulah yang disebut dengan suhbatus syaitan. Orang-orang yang bersahabat dengan syaitan, orang-orang yang disebut dengan golongan syaitan. Pemikirannya, akhlaknya, perilakunya dikuasai oleh syaitan. Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadalah. Istahwada alaihimu syaitan fa'ansahum zikrallah. Mereka sudah dikuasai syaitan, kata Allah, sehingga mereka melupakan Allah. Kenapa? Mereka jauh dari Al-Quran, sehingga mengendalikan pemikiran, akhlak, perilaku mereka adalah syaitan. Muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kepada kita, dari sisi akhiratnya apa bahayanya meninggalkan Al-Quran. Man a'rada anhu fa innahu yaumal qiyamati wizra, yahmilu yaumal qiyamati wizra. Orang yang meninggalkan Al-Quran di dunia ini, kata Allah, nanti di yaumil akhir akan memikul dosa yang besar. Dosa apa yang mereka pikul? Dosa mereka meninggalkan Al-Quran ketika saat di dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Nanti pada saat yaumil akhir, kata Allah, kami akan kumpulkan mereka dalam kondisi buta. Matanya buta. Ketika itu mereka mengatakan kepada Allah, "Qala Rabbi, lima hasyartani a'ma?" Wahai ya Rabb, wahai ya Allah, kenapa hari ini aku menjadi buta, wahai Allah? Ketika di dunia saya bisa melihat, wahai Allah. Wa qad kuntu basiran. Ketika di dunia saya bisa melihat, wahai Allah, kenapa hari ini aku menjadi buta? Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha.
Tidak akan kau ingat, kata Allah, ketika datang ayat-ayat kami kepadamu, ketika datang Al-Quran kepadamu, lalu engkau lupakan dia, engkau abaikan dia, engkau tinggalkan dia. Wakadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini, kata Allah, di yaumil akhir, di hadapan Allah, Allah katakan, hari ini aku pun melupakanmu. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita bisa bayangkan ketika yaumil akhir itu yang menguasai adalah Allah. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari itu adalah Allah. Allah lah yang punya kuasa. Kalau penguasa hari itu sudah melupakan kita, maka kepada siapa kita akan minta pertolongan? Itulah pertanyaannya. Itulah sebabnya hari ini, bagaimana kita kembali kepada Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran, jangan jauhi Al-Quran. Kalau kita masih punya kesempatan untuk belajar Al-Quran, belajarlah. Kalau memang kita sudah tidak punya kesempatan dengan alasan usia kita, maka supportlah anak-anak kita, supportlah cucu-cucu kita, agar mereka dekat dengan Al-Quran, hidup bersama dengan Al-Quran. Tahukah kita kenapa hari ini Israel begitu luar biasa membarbartir Gaza? Karena ternyata dari Gaza itulah munculnya anak-anak penghafal Al-Quran. Dan itu sangat dikhawatirkan bagi Israel. Itulah sebabnya mereka ingin menghanguskan Gaza agar tidak lagi muncul orang-orang penghafal Al-Quran dari situ. Nah, kita berharap dari negeri ini akan muncul mereka penghafal Al-Quran, generasi Al-Quran yang hidup bersama dengan Al-Quran. Tidak ada orang kecuali dia akan bahagia dengan Al-Quran. Orang yang hidup bersama Al-Quran, maka Allah akan jamin kehidupan dunia dan akhiratnya. Bahkan Allah katakan bahwa orang yang bersama dengan Al-Quran, Allah sebutkan adalah keluarganya Allah. Mudah-mudahan kita semua insya Allah semakin dekat dengan Al-Quran dan hidup bersama dengan Al-Quran, sehingga Allah mengakui kita sebagai keluarganya Allah. Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات القائل الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.